Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma ash-shahadata fi sabilika amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat serta salam terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, karuniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah, dan terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah, dan wafatkanlah kami dalam keadaan syahid di atas jalan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis dari kitab Riyadhis Shalihin, bab as-sidq, bab kejujuran atau kebenaran. Hadis nomor 58. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Telah berperang seorang nabi dari nabi-nabi Allah, semoga salat serta salam Allah limpahkan kepada mereka. Maka berkatalah Nabi itu kepada kaumnya, la yatba'anni, janganlah ikut bersamaku untuk berperang seorang laki-laki yang baru menikah, kemudian dia ingin berumah tangga dengan istrinya dan dia belum melakukannya. Kemudian yang kedua, dan tidak juga wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha, dan tidak juga orang yang baru membangun rumah kemudian belum menaikkan atapnya. Kemudian yang ketiga, jangan ikut pula ahadun ishtara ghanaman wa khalifatin wal khalifat au khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha, dan jangan ikut serta pula orang yang membeli kambing atau unta yang sedang hamil, sedang bunting, kemudian dia menunggu anaknya lahir. Maka orang ini jangan ikut pula berperang. Jadi maksud Nabi tersebut adalah agar mereka berjihad dengan sepenuh hati, pikirannya tidak sibuk dengan dunia atau tidak ingat hal-hal duniawi yang belum dia tuntaskan. Hendaknya orang yang ikut berjihad itu benar-benar fokus untuk memerangi musuh-musuh Allah. Dan termasuk juga dalam hal ibadah-ibadah lain. Rasulullah SAW ketika menasihati kita umatnya agar saat berangkat ke masjid dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru, fi hudu'in was sakinah wal waqar. Jadi saat berangkat untuk sholat hendaknya tidak lari-lari, hendaknya tenang. Maka dipersiapkan lebih awal.
Ketika akan datang waktu sholat, segera dipersiapkan, lalu berangkat ke masjid dalam keadaan tenang. Kemudian saat sholat pun seperti itu. La sholata li hadrati ta'am. Orang yang hidangannya sudah dihidangkan, maka hendaknya dia makan dulu. Atau orang yang menahan ingin buang air besar, buang air kecil, hendaknya dilakukan dulu. Jadi ibadah itu hendaknya pikiran kita terfokus untuk ibadah, tidak untuk hal-hal lain. Termasuk dalam hal jihad ini, apa yang diperintahkan Nabi tersebut. Kemudian faghaza fadana minal qaryati salat al-asri au qariban min dzalik. Kemudian berangkatlah beliau dengan pasukannya untuk berperang. Lalu mampir di suatu desa saat waktu sholat asar atau saat waktu yang mendekati sholat asar. Faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Kemudian karena beliau melihat hari akan gelap, malam akan tiba, matahari akan terbenam, beliau mengatakan, berbicara dengan matahari. Beliau mengatakan kepada matahari, innaki ma'murah, sesungguhnya engkau wahai matahari berada dalam ketetapan Allah, diperintahkan Allah untuk terbit dan terbenam setiap hari atas perintah Allah. Wa ana ma'mur, dan saya sekarang ini juga diperintahkan Allah untuk berjihad. Apa yang diperintahkan Allah kepadaku adalah perintah syar'i, sedangkan kepada matahari hanyalah perintah kauni. Maka lebih dimenangkan perintah syar'i ini. Kemudian Nabi tersebut berdoa, Allahumma hbisha alaina, Allahumma hbisha alaina, fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Ya Allah, tahanlah pergerakan matahari ini. Maka benar Allah kabulkan. Matahari tersebut tertahan, tidak jadi terbenam, berhenti di tempatnya, sampai Allah memenangkan Nabi tersebut dengan pasukannya. Allah memberikan kemenangan. Fajama'at al-ghanaim, fajama'al ghanaim, faja'at ya'ni an-nar litakulaha. Lalu setelah kemenangan diberikan, beliau mengumpulkan harta rampasan perang. Agar apa? Agar datang api. Maka datanglah api untuk melahap harta rampasan perang itu. Akan tetapi api tersebut tidak mampu melahapnya, tidak bisa. Maka kemudian Nabi tersebut mengatakan, inna fikum ghululan, sesungguhnya api ini tidak bisa melahap harta rampasan perang atau ghanimah, karena di antara kalian ada orang yang ghulul, orang yang menyembunyikan harta rampasan perang untuk dicurinya. Jadi tidak boleh seorang pasukan ketika berjihad, berperang, dia mengalahkan lawannya, lalu lawannya ini memiliki harta, dia ambil secara langsung, tidak boleh, harus dikumpulkan kepada pemimpinnya. Ya, ini bentuk ketidakjujuran, mengambil yang bukan hak miliknya. Maka kejujuran sangatlah penting. Bahkan seandainya, ya, banyak para ahli mengatakan, seandainya para pemimpin kita atau orang-orang yang berwenang di negeri ini jujur, maka insya Allah negeri ini akan lebih makmur. Karena banyak sekali ketidakjujuran di mana-mana, terutama di negeri kita. Jadi orang yang tidak jujur tadi menyembunyikan harta rampasan perang. Maka Nabi tersebut mengatakan, falyubayi'ni min kulli qabilatin rajul. Hendaklah masing-masing qabilah, masing-masing suku mengirimkan seorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku. Kemudian dikirimlah dari masing-masing qabilah itu laki-laki yang berbaiat kepada Nabi itu.
Kemudian ada seorang laki-laki yang tangannya menempel dengan tangan Nabi itu. Falaziqat siyadu rajulin biyadihi. Tangannya menempel. Sebagai apa? Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan juga para nabi manusia biasa. Mereka tidak mengetahui semua hal gaib, kecuali hal-hal gaib yang diizinkan oleh Allah. Termasuk nabi ini tidak tahu siapa yang mencuri harta rampasan perang. Maka sesuai dengan perintah Allah, nabi ini menyalami satu-satu dari masing-masing kabilah seorang laki-laki. Kemudian ada yang tangannya menempel dengan tangan beliau, lalu beliau mengatakan fikumul ghulul. Di antara kabilahmu, di antara kabilahmu ada orang yang ghulul, yang menyembunyikan harta rampasan perang. Lalu beliau mengatakan falyubayi'ni qabilatuk. Hendaklah semua orang di kabilahmu membaiatku. Maka satu-satu orang di kabilah itu membaiat Nabi ini. Dan ternyata 2 atau 3 orang tangannya menempel. Maka beliau menegaskan lagi fikumul ghulul. Di antara kalian ada yang ghulul, menyembunyikan ghanimah. Kemudian mereka pun mengaku. Orang-orang yang menyembunyikan ini mengaku lalu mengeluarkan faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin min dhahab. Mereka mengeluarkan apa yang disembunyikannya, yaitu sebuah emas, bongkah emas yang sebesar kepala sapi, seperti kepala terbuat dari emas sebesar kepala sapi. Maka diberikan kepada Nabi itu. Lalu Nabi itu meletakkannya dengan harta rampasan lain, dijadikan satu. Saat itu datanglah api menyambar dan melahap, menghabiskan semua ghanimah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Ghanimah itu, harta rampasan perang itu tidak halal bagi orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dulu pun berperang, berjihad. Maka jangan sampai kita tertipu sehingga kita mengajarkan jihad itu hanya berbakti kepada orang tua, hanya menuntut ilmu dan lain sebagainya. Makna jihad yang sesungguhnya itu mengorbankan jiwa dan harta. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan Allah akan menimpakan kehinaan kepada umat ini ketika mereka meninggalkan jihad. Jihad dalam arti yang sesungguhnya, berperang, mengeluarkan harta, mengorbankan jiwa. Ini yang sesungguhnya. Maka kita ajarkan arti yang sesungguhnya. Musuh-musuh Islam tentu suka apabila kita menyalahartikan makna yang sesungguhnya. Benar, dalam hal-hal lain jihad juga disematkan. Berbakti kepada orang tua juga disebut jihad dalam hadis-hadis. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agama, amar ma'ruf nahi munkar, juga banyak sekali hal-hal yang disematkan jihad. Haji dan umroh bahkan itu adalah jihad tanpa peperangan. Benar, tetapi makna yang sesungguhnya janganlah kita selewengkan, kita kaburkan. Karena makna jihad yang sesungguhnya ketika kabur, musuh-musuh Islam pasti suka. Padahal jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak dari Islam, ra'sul amril Islam, pokok dari segala perkara adalah Islam. Orang kafir berinfak, membangun rumah sakit, bahkan membangun masjid nggak diterima amalnya kalau belum syahadat. Islam pertama. Wa amudu sholat, dan tiangnya adalah sholat. Orang jangan membayangkan jihad kalau sholatnya masih malas-malas. Khususnya laki-laki masih malas ke masjid. Maka jihad itu berat. Tidak semudah yang dihayalkan, tidak semudah main video game, tidak semudah itu. Jihad itu perlu kesabaran yang kuat.
Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahum ribbiyuna katsir. Dan jihad ini sudah ada sejak zaman para nabi dahulu. Betapa banyak para nabi itu yang berjihad dengan umatnya yang bertakwa kepada Allah, banyak sekali. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak lemah, tidak patah semangat, tidak mudah menyerah terhadap musuh. Wallahu ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Butuh kesabaran yang kuat jihad itu. Dan benar yang beliau sabdakan, Allah timpakan kehinaan kepada umat Islam apabila mereka meninggalkan jihad. Betapa banyak jumlah kita sekarang, miliaran. Atau kalau dalam miliaran itu ada wanita dan anak-anak, mungkin ratusan juta jumlah kita. Tapi kita banyak dijajah, banyak dizolimi oleh umat-umat selain kita. Dan benar hadis beliau, umat-umat lain memakan kita seperti makanan di meja hidangan, diperebutkan kita. Maka inilah dzirwatu sanamil Islam, puncak dari agama Islam adalah jihad. Dan tentu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang jihad, tidak sembarangan. Kemudian Allah menghalalkan harta ghanimah untuk kita, untuk umat Muhammad SAW, karena Allah memandang kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka Allah menghalalkannya. Jadi inilah hadis ke-58 tentang bab kejujuran, bahwa kejujuran itu sangat penting. Dan satu kaum apabila ada yang tidak jujur, maka semuanya terdampak. Sebagaimana harta rampasan ini semuanya terdampak. Apinya tidak mau menyambar, tidak mau. Allah belum menerima ghanimah itu sebelum semuanya jujur dan mengembalikan apa yang disembunyikan. Jadi dosa seorang itu bisa berpengaruh untuk jamaah. Maka hendaknya kita amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dan saling sabar. Bagi orang yang menasihati hendaknya sabar, dan yang dinasihati pun hendaknya sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa sabar dalam saling menasihati. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli wa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.